Kalau lo lihat kemarin Presiden Prabowo Subianto ketika pasca tarif Trump ini diterapkan, Presiden Prabowo Subianto itu kan lagi pas banget lagi ada agenda sama 6 Pemret ya. Di situ dia jawab bahwa Indonesia kayaknya mau ngambil sikap damai atau sikap negosiasi dengan Amerika. Artinya ingin menjaga hubungan damai lah dengan Amerika Serikat. Presiden Prabowo Subianto emang belum sempat ketemu sama Trump, tetapi dia juga sudah membangun komunikasi ketika Trump terpilih itu ngucapin selamat. Artinya ada upaya nih buat membangun komunikasi dengan Amerika Serikat. Tapi kemudian dengan penerapan tarif Trump ini, nampaknya Indonesia harus berhati-hati lagi nih. Strateginya apa? Itu tadi, bahwa Indonesia kemudian mengirimkan tim negosiasi. Kita akan mengirimkan tim negosiasi, isinya ada 3 orang yang ditunjuk oleh Presiden Prabowo Subianto. Ada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang akan memimpin negosiasi itu. Kemudian nanti ada Menteri Keuangan Bendahara Negara kita Sri Mulyani dan juga ada Menteri Luar Negeri Sugiono. Nah, 3 aktor penting ini nantinya akan ngobrol sama US Trade Representative untuk kemudian mencari kesepahaman terkait dengan tarif Trump ini. Nah, lagi-lagi Shell nih kalau dari hasil liputan gua, ada 2 materi yang kemudian ingin dibawa oleh pemerintah Indonesia ke negosiasi ini atau ke Amerika Serikat. Yang pertama soal kemungkinan menambah volume impor. Jadi nanti Indonesia ini pengen bilang istilahnya kayak udah deh gua tambah nih volume impor barang-barang Amerika ke Indonesia. Tapi lo harus juga merelaksasi ya tarif resiprokal buat Indonesia, jangan 32% lagi gitu. Kemudian materi kedua adalah mencontek Vietnam. Kemarin Presiden Prabowo Subianto secara gamblang bilang kalau ya nggak apa-apa mencontek negara tetangga kalau emang bagus gitu. Kayak Vietnam. Vietnam kan mau menghapus tuh tarif terhadap barang-barang Amerika Serikat yang masuk ke Vietnam sampai 0%. Dengan harapan Trump juga ngebalas hal yang sama. Nah, Indonesia pengen mencontek hal itu karena biar apa? Biar nggak kalah saing sama negara tetangga sama Vietnam. Tapi belum tahu nih, karena timnya aja belum berangkat ke sana. Nah, yang gue dengar juga bahwa nanti Menteri Perekonomian se-ASEAN akan bertemu tanggal 10 April untuk membahas dampak tarif Trump ini, Shell. Jadi kita lihat nih apa kesepahaman yang akan diambil dalam pertemuan ini. Apakah akan ya negotiable dengan Amerika Serikat atau justru mengambil langkah yang lain. Tapi yang pasti Shell, Indonesia ini nggak akan ngambil langkah kayak Tiongkok. Nggak akan ngambil langkah kayak Cina menerapkan tarif balasan gitu kan. Karena ya kita sadar kekuatan kita nggak segede itu, tetapi kita membutuhkan pasar Amerika Serikat buat tetap jualan gitu. Biar pelaku usaha kita tetap jalan, Shell. Pemerintah juga akan mengajukan yang namanya deregulasi non-tarif measures atau NTMS. Kalau Presiden Prabowo juga nyebutin, Indonesia juga menerapkan deregulasi ekonomi. Apa itu? Untuk menyederhanakan regulasi perizinan usaha di Indonesia. Jadi yang ribet dibikin lebih simpel, lebih sederhana. Jadi nggak akan repot lah buat pelaku usaha. Dan juga kemarin Presiden menegaskan TKDN ini untuk dihentikan atau diminimalisir lah. Karena kita harus realistis ya. Mau serapan dalam negeri tapi kan kondisinya nggak sebegitunya gitu. Jadi kita harus tetap waspada kemudian realistis gitu, Shell. Nah, kalau pemerintah sendiri juga akan menerapkan kebijakan fiskal dan fiskal untuk barang-barang yang masuk dari Amerika ke Indonesia. Kalau tadi kan meningkatkan volume impor, materi negosiasinya katanya gitu kan. Tapi ada beberapa kebijakan atau belit yang bisa juga diterapkan nih buat barang-barang Amerika yang masuk ke Indonesia. Ada bea masuk, kemudian relaksasi di PPh impor, PPN impor. Ya, tujuannya satu-satunya untuk mendorong barang-barang Amerika Serikat ke Indonesia. Nih, karpet merah ibaratnya udah digelar nih, Shell. Ya, tinggal gimana nanti ke depannya, apakah kita bisa bersaing dengan barang-barang Amerika Serikat yang masuk ke Indonesia.